Shalom, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bolehkah diundang berdiri sambil kita melakukan Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dalam sikap berdoa kita melakukan "O Tuhan yang Maha Kuasa". Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami. Berilah ku mengerti kasih-Mu selalu. Kini pimpinlah kami, ya Tuhan, pada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu, kini dan selamanya. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan yang bertobat di hadapan Allah. Efesus pasal 5 ayat 4, Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat 5 berkata begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita melakukan NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah, karena kasih setia Tuhan tetap terus kami alami dalam hidup. Di malam hari ini Bapa, bersama dengan keluarga kami beribadah, dan saat ini kami pun bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua untuk boleh memahami firman, tetapi ketika kami menyadari akan keterbatasan kami memohon tuntunan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, senantiasa boleh kami mengerti dalam kehidupan ini. Inilah permohonan doa kami. Berfirmanlah bagi kami saat ini Bapa. Kami sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4, dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan,
cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhindar daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya yang tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kalau di malam ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Bacaan Alkitab dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Tema yang diangkat adalah Allah mengasihi semua bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mendengar bacaan Alkitab dari kitab Yunus, kita langsung mengingat tentang cerita dari Yunus, di mana dia ada dalam perut ikan. Dan saat ini kembali kita akan memahami bersama apa yang disampaikan dalam bacaan kita saat ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Yunus ditulis sesudah zaman pembuangan untuk melawan sikap eksklusif atau ketertutupan dari
orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Dalam teks Alkitab dikatakan bahwa Niniwe adalah bangsa yang mengalahkan kerajaan Israel Utara. Dan hampir semua penduduk kota Niniwe senang atau sangat terkenal dengan kejahatan. Mereka tidak punya belas kasihan. Karena itu Yunus dipanggil untuk menunjukkan karya dan cinta kasih Allah bagi kota Niniwe. Hal ini berarti bahwa Allah juga mengasihi mereka di tengah-tengah keberdosaan mereka. Kita melihat di sini sikap pertobatan dari bangsa Niniwe sesuai dengan firman Allah sebagaimana yang ditulis dalam pasal 3 ayatnya yang keempat. Karena itu Yunus pergi ke Niniwe dengan mengatakan apa rencana Allah bagi bangsa itu, yaitu Allah akan menunggang balikan kota itu karena dengan kejahatan mereka. Allah adalah sosok yang mengampuni dan menyesal akan rencana yang akan ditimpakan bagi Niniwe. Karena rupanya dia melihat bahwa mereka mulai ada perubahan sikap dan meninggalkan kejahatan. Secara khusus kita lihat dalam pasal 4 ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa Yunus marah. Mengapa dia marah? Karena Allah memutuskan untuk membatalkan rencananya terhadap kota Niniwe. Yunus tidak ingin Allah menyelamatkan kota itu. Dan persoalan dasar Yunus ialah bahwa Yunus tidak mengutamakan atau mengabdikan diri kepada kehendak Allah. Yunus lebih khawatir akan keamanan lahiriah dari bangsa Israel. Saudaraku, saat ini pun ada orang yang mengabdi pada keberhasilan gereja, namun tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kehendak dan rencana Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Karena itu dalam cerita ini kita pun melihat bahwa Yunus tidak ingin Niniwe bertobat dan mendapat kasih karunia dari Allah. Karena jika mereka bertobat, mereka tidak akan dijatuhi hukuman dan Allah memberikan kasih karunia kepada mereka. Karena itu kita melihat ada 2 kali Yunus mengungkapkan, lebih baik aku mati daripada hidup, ya. Ayat 3 dan ayat 8.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang nabi, Yunus mengenal Allah dengan baik. Dia tahu bahwa Allah berkuasa penuh bagaimana kasih karunia Allah yang diberikan kepada umatnya. Ternyata kita melihat bahwa Yunus tidak bisa menerima kenyataan jika karakter Tuhan yang baik dinikmati oleh bangsa yang jahat seperti Niniwe. Dan memang Tuhan mengenal bagaimana kondisi dari hati Yunus. Karena itu untuk membuat Yunus mengerti hati Allah, maka ia membandingkan kasihnya kepada Niniwe dengan kasih Yunus kepada pohon jarak yang menaunginya. Itu berarti kalau Yunus bisa mengasihi pohon jarak atau pohon yang tidak ditanamnya dan hanya dekat dengannya satu malam, apalagi Tuhan terhadap orang-orang Niniwe. Kita bisa katakan bahwa lewat Nabi Yunus, maka terjadilah pertobatan oleh penduduk kota Niniwe, sehingga Allah kembali mengasihi bangsa yang kejam itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat cerita Yunus dan kota Niniwe, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita refleksikan dalam hidup. Pertama, mau dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah melihat bahwa semua ciptaannya adalah berharga dan Dia mau menyelamatkan umat ciptaannya. Kita ingat apa yang diungkapkan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, mau dikatakan bahwa Allah memakai orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dipilihnya untuk mewartakan kasih Allah, bagaimana karya Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, ketika kita menerima akan kasih dan karya Allah dalam hidup, bagaimana kita meresponinya? Kita melihat penduduk kota Niniwe bertobat dan mereka mampu meninggalkan kejahatan. Bagaimana dengan kita? Ya, tentu kita perlu mengintrospeksi diri. Kita melatih diri untuk mampu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, kita mampu menyatakan dalam hidup 3 tugas gereja, yaitu bersaksi, melayani, dan bersekutu.
Nah, ini merupakan tanggung jawab kita. Kita lakukan dengan bijaksana sebagai seorang Kristen yang sejati. Dan keempat, mau dikatakan kepada kita, mari kita menghadirkan shalom. Kita menghadirkan damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Ketika kita masih berada dalam kondisi wabah virus COVID-19, tentu sebagai manusia kita punya keterbatasan. Dengan keterbatasan kita, maka kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam kekhawatiran. Karena itu dalam situasi seperti ini, jangan kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saling mendukung. Kita saling memberi semangat satu dengan yang lain. Serta bagaimana kita mampu menghadirkan shalom satu dengan yang lain. Agar sukacita torang alami. Dan torang pun mampu mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap wabah virus COVID-19. Dengan dukungan serta tindakan kita semua, kita percaya bahwa wabah virus ini akan lalu dari kita. Dan semua ini terjadi karena penyertaan Tuhan dan waktu Tuhan sendiri yang dinyatakan. Allah mengasihi kita semua. Maka sudahkah kita menjadi pewarta akan kasih dan karya Allah bagi kita, umat yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan. Dan sementara kita memberi, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 389. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Besarlah kasih Bapakku, besarlah kasih Bapakku, selalu menaungiku di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di malam ini karena waktu Tuhan
sehingga kami boleh beribadah bersama dengan keluarga, dan karena itu ada ungkapan pujian, ada doa yang boleh kami sampaikan kepadamu. Berkenan Engkau menjawab akan setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup, tapi juga segala kerinduan kami. Pujian yang boleh kami sampaikan kepadamu kiranya boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau di malam ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi kami, dan kami percaya dengan wabah virus COVID-19 semua akan berlalu karena pertolongan Tuhan. Dan kami pun mampu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dan bermohon kepadamu, berkenanlah Engkau memberkati kehidupan keluarga kami. Suami, istri, anak-anak maupun orang tua. Dengan segala keberadaan hidup, beri kami kesehatan dan kekuatan, sukacita untuk boleh menjalani kehidupan. Dan sungguh kami percaya, ketika ada doa yang kami sampaikan kepadamu, Engkau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan karena itu Bapa, kami pun tetap terus bermohon kepadamu. Engkau tetap terus nyatakan kasih dan cinta dalam kami menjalani hidup. Tanggung jawab orang tua untuk kehidupan keluarga, Tuhan buka jalan. Ketika ada tanggung jawab yang harus kami berikan bagi anak-anak, Tuhan mampukan kami, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Walaupun saat ini kami harus bekerja di rumah, tapi kami percaya Engkau menolong kami. Ketika anak-anak harus belajar di rumah, kami percaya pun Engkau menyertai mereka. Karena itu kami selalu berdoa dan bermohon kepadamu, Engkau sehat-sehatkan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di tengah kehidupan keluarga kami. Bapa di sorga, kami bersyukur di tengah persekutuan kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Bapa, di malam ini kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah
dalam tugas pelayanan, mereka yang dipercayakan sebagai pemimpin dalam kolom Bipra, Tuhan kiranya memampukan untuk boleh melaksanakan tugas pelayanan walaupun masih terbatas di rumah masing-masing. Biarlah sukacita untuk melayani jamaat boleh dimiliki bersama dengan jamaat. Tuhan kiranya memberkati. Jemaat Gemim Sebaut Paniki bawah dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan kiranya juga memberkati pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah mereka boleh menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin sampai pemimpin yang ada di lingkungan di mana kami tinggal. Ketika kami menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil bermohon Engkau memberkati masyarakat dalam tugas tanggung jawab sebagai masyarakat boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, dan karena itu diundang berdiri. Mari secara bersama kita melakukan NNBT nomor 35. NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di kembara hidup ini, menapaki janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu
membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menerangi jalanmu dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kamu damai dan sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah di malam ini telah selesai. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.